Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita tetap bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di tengah kondisi kita hari ini yang cukup mencekam karena ancaman virus corona varian baru dan hujan lebat akhir-akhir ini yang mengguyur kota Ambon. Tapi apapun kondisi kita, Tuhan pasti akan terus menjaga dan merawat hidup kita. Yang penting kita terus berserah dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini Amos 7 ayat 10 sampai 17 dengan tema resiko dari panggilan dan pengutusan Tuhan. Memberi ketegasan menjadi utusan tetap akan berhadapan dengan berbagai resiko dari panggilan itu. Menjadi Kristen yang taat dan setia pasti akan berhadapan dengan resiko dari orang-orang yang tidak benar dan tidak setia. Bacaan kita hari ini berjudul Amos diusir. Ini bagian dari risiko seorang utusan. Dan Nabi dalam memberitakan dan menyatakan kebenaran. Karena itu ada beberapa pikiran yang mau disampaikan berdasarkan perikop ini. Yakni yang pertama, dalam upaya memberitakan dan menegakkan kebenaran, paling kurang saudara-saudara ada 3 faktor yang mempengaruhinya, antara lain. Yang pertama, faktor budaya. Masyarakat yang berbudaya punya rasa malu hati kalau menyampaikan teguran kepada orang lain, karena takut hubungannya terganggu, apalagi dia teman, dia sahabat, dia keluarga, dia orang dekat, dan itu mengganggu orang menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang berikut, kekhawatiran atas resiko dan ancaman ketika menyuarakan kebenaran dan keadilan, terutama datangnya dari orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan punya uang. Bagi orang-orang tertentu, mereka takut ancaman akibat menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, ada pula yang lihai mengambil untung atas tindakan kejahatan orang lain dengan cara memeras dan sebagainya. Intinya saudara-saudara kekasih, menyuarakan kebenaran tidak hanya butuh keberanian, tapi pengenalan dan pengertian tentang visi yang dikehendaki Allah bagi setiap orang percaya. Pikiran yang kedua yang mau disampaikan di sini adalah Amos dan misi khusus. Amos kita kenal sebagai sang petani dari desa Tekoa di Israel Selatan, namun dipanggil oleh Allah dalam rangka membawa misi khusus di Israel Utara. Amos 1 ayat 1. Pasalnya, Israel telah terjerumus dalam keadaan tanpa asa. Mereka sibuk dan rajin mencari Tuhan dengan upacara-upacara keagamaan yang berorientasi pada kepuasan diri, egosentris, tidak berpusat kepada Allah atau teosentris. Makanya, semua kegiatan keagamaan yang serba wah itu tidak berdampak positif dalam kehidupan moral dan sosial, ibarat air dan minyak. Umat Israel mempraktekkan secara kontras kesalehan sosial dan kesalehan spiritualitas mereka. Kehidupan sedemikian jika tidak segera direhabilitasi, maka Allah akan bertindak dengan hukuman yang mengerikan. Pikiran yang ketiga saudara-saudara, gentar menghadapi ancaman hukuman. Teks bacaan kitab Amos 7 ayat 1 sampai 17 melukiskan 3 episode dalam karya kenabian di kerajaan Israel Utara sekitar abad ke-8 sebelum Kristus. Pasal 7 secara khusus memperlihatkan penglihatan Nabi tentang belalang ayat 1 sampai 3, api ayat 4 sampai 6, dan tali sifat ayat 7 sampai 9. 2 kali berturut-turut Amos menaikkan syafaat dan Allah toleran sehingga penghukuman tidak terjadi seperti terpatri pada frasa, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Ayat 3 dan 6. Pada penglihatan ketiga, Allah bersikap sebaliknya saudara-saudara. Tidak ada toleransi sehingga umat sulit berkelit dari hukuman. Kepada Amos Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ayat 8. Bukit-bukit pengorbanan daripada masa Ishak akan dihilangkan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Ayat 9. Pada penglihatan ketiga ini, Allah mengukur Israel dengan tali sifat, tali yang berbandul timah pada ujungnya, untuk memastikan ketidaklurusan suatu bangunan atau tembok. Tukang batu, tukang bangunan, dan siapa saja yang paham tentang bangunan pasti tahu bahwa kondisi bangunan atau tembok yang tidak lurus sangat berbahaya. Jadi umat Israel diumpamakan tembok yang sementara diukur oleh Allah dengan tali sifat. Ternyata
pengukuran itu menunjukkan betapa keadaan umat Israel tidak lurus dan sangat beresiko. Dalam konteks penghukuman yang pasti tiba gara-gara tiada lagi toleransi di pihak Allah. Maka bagaimana dan sejauh mana sang nabi menyikapinya? Pikiran yang keempat, misi yang berisiko. Pada umumnya, nabi-nabi digunakan Allah sebagai utusan untuk menyatakan kehendak dan kedaulatannya. Mereka berkiprah dan berkarya dalam rangka menolong dan mengarahkan kehidupan umat agar selaras dengan kehendak Allah. Mereka terpanggil untuk meluruskan dan memelihara eksistensi kehidupan sekaligus menjaga hidup mati umat Allah di bawah teropong firman yang kerap mengejutkan pendengarannya. Semua itu tampak dalam tradisi para nabi yang memperlihatkan betapa mereka mampu, mereka tabah, setia terhadap tugas panggilan dan pengutusan dengan resiko yang dihadapi. Sang nabi bertindak dalam tugas berat tidak dikecualikan dengan Amos. Sikap demikian dilakukan Amasya secara sinis kepada Amos. Lihat, pergilah, nyalah ke tanah Yahuda, carilah makananmu di sana dan berbuatlah di sana. Ayat 12. Pengusiran dan sindiran Amasya diikuti dengan melarang Amos bernubuat di Bet-El sebagai tempat kudus raja, bait suci kerajaan. Ayat 13. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dari beberapa pikiran pokok di atas, sesungguhnya ada pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara kekasih. Yang pertama, menyatakan kebenaran dan keadilan adalah panggilan setiap orang percaya. Karena itu saudara-saudara kekasih, kita wajib untuk melakukannya, baik atau tidak baik keadaan kita. Yang kedua, resiko terhadap keberanian untuk menyatakan kebenaran adalah konsekuensi dari orang-orang benar. Contoh, Amos diusir karena menyatakan kebenaran, dan resiko itu juga bisa dialami oleh Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Pesan firman Tuhan yang ketiga, Allah mengasihi kita, karena itu penyelamatan atas ketidaktaatan dan kesalahan kita selalu ada ruang terbuka yang penting kita sadar, bertobat dan dipulihkan. Orang yang sadar dan bertobat sungguh-sungguh akan diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Pesan firman Tuhan yang terakhir, Allah kita adalah Allah pengasih dan penyayang. Ia selalu mengasihi umat kepunyaannya dan berharap umatnya hidup dalam kebenaran dan keadilan. Karena Allah juga memiliki batas toleransi. Karena itu saudara-saudara kekasih, mari kita semua melakukan kebenaran dengan kebaikan dan hidup kita supaya kita hidup tetap diselamatkan. Semua kita bisa melakukannya di dalam kebenaran dan keadilan. Yang penting komitmen kita satu, kita melakukannya karena Tuhan menghendaki kita melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.